Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi Pak Yai, selamat pagi santriwan dan santriwati. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Alfiyah, yang mana untuk pertemuan kali ini kita akan mengkaji 2 bait dari bab at-ta'ajjub. Sebelum dilanjut pada logat dan penjelasan, mari kita bacakan baitnya terlebih dahulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Watil wa af'ala sareng kedah nganasobkeun saleres-leresna anjeun kana kalima anu disandingkeun kana wazan af'ala insibanna tegesna kedah nganasobkeun saleres-leresna anjeun kana itu tilwa af'ala kama aufa holi laina ari contona eta tetep sapertoskeun lapad ma aufa holi laina ma ari perkara aufa eta kacida sampurnana itu ma holi laina kadua kakasih urang sadayana wa asdik bihima sareng sapertoskeun lapad asdik bihima asdik kacida benerna sahabihima dua nana itu holi lain wastabi sareng kedah ngengingkeun anjeun hadpama kana ngabuang perkara ta'ajjabta parantos ngajantenkeun ta'ajjub anjeun minhu tina itu ma ingkana upami kabuktosan indal hadpi dina nalika dibuang
Makna naon maknahu? Maknana itu yadihu eta jelas itu maknahu. Silahkan baca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin telah menjelaskan segat wajan ta'ajub itu ada dua. Satu fi'il madi ma'af alahu, yang kedua fi'il amar af'il bihi atau ma'ahsana jaidan asin bijaidin. Itu dalam contoh maujunnya. Jadi kemarin sudah menjelaskan bahwa segat wajan ta'ajub itu ada dua. Satu ma'af alahu, wajannya fi'il madi. Yang kedua fi'il amar af'il bihi, af'il bihi sudah kemarin. Sekarang akan menjelaskan watil wa af'alan sibanahu, dan harus menasabkan kamu kepada kalimah yang menyanding kepada lafaz af'ala, atau kalimah yang mengikuti wajan af'ala ta'ajub i'rabnya harus dinasabkan. Mengapa harus dinasabkan? Sebab menurut Imam Siba contohnya seperti kama aupa holilaena wa asdik bima. Ma aupa itu wajan af'ala, aupa yupi, ma aupa alangkah setianya. Ma menurut Imam Sibaweh, ma menjadi mubtada, ma sebagai isim nakiroh tamah, aupa fi'il madi, hamzahnya li soiruro, dan di dalam aupa ada domir mustatir huwa yang kembali kepada ma. Sejumlahnya fi'il dan fa'il menjadi khobar ma. Lafaz yang di dalam bait ini setelah aupa atau setelah af'ala i'rabnya harus dinasabkan, yaitu lafaz holilaena. Mengapa holilaena harus dinasabkan? Sebab holilaena itu jadi maf'ul. Watil wa af'alan sibanahu kama aupa holilaena wa asdik bima. Maksudnya kalimat yang mengikuti wajan af'ala atau setelah wajan af'ala i'rabnya harus dinasabkan. Mengapa harus dinasabkan? Sebab jadi maf'ul. Ma aupa holilaena, ma ahsana jaidan. Jaidan itu harus dinasabkan. Kalimat yang mengikuti kepada wajan ta'ajub af'ala harus dinasabkan. Mengapa harus dinasabkan? Sebab jadi maf'ul dari fi'il dan fa'il. Contohnya ma aupa holilaena. Holilaena itu i'rabnya nasab. Ciri nasabnya dengan iya sebab isim tasniyah. Holilaena itu nasab. Alamat nasabnya dengan iya sebab isim tasniyah. Ma aupa alangkah setianya holilaena dua kekasih kita. Wa asdik bima, dan alangkah setianya kedua kekasih itu, yang menjadi contoh holilaena. Atau contoh lain ma ahsana jaidan. Ahsana itu wajan af'ala
Jaidan mengikuti kepada lapad asana, i'robnya harus dinasabkan. Mengapa harus dinasabkan? Sebab jadi maf'ul. Watil wa af'alan sibanahu, dan kalimah yang mengikuti setelah af'ala i'robnya harus dinasabkan. Mengapa harus dinasabkan? Sebab jadi maf'ul. Ma ahsana jaidan. Lapad jaidan itu i'robnya dinasabkan. Mengapa dinasabkan? Sebab jadi maf'ul dari kata ahsana, dari fi'il ta'jub lapad af'ala. Contoh di dalam bait ma'aupa holilaina, lapad holilaina itu dinasabkan oleh lapad aupa. Mengapa dinasabkan? Sebab jadi maf'ul. Sekali lagi mohon maaf, menurut Imam Sibaweh ma'aupa holilaina itu ma jadi mubtada, maknya manakirah tamah, aupa fi'il madi, fa'ilnya domir mustatir huwa, kembali kepada ma, jumlah fi'il dan fa'il menjadi khobar ma, holilaina dinasabkan menjadi maf'ul lapad aupa. Sudah sekian, yang atas simpulkan, ya. Kesimpulan dari bait yang pertama di sini menjelaskan wazan ta'ajub yang kemarin, bahwa wazan atau sega ta'ajub itu ada dua. Yang pertama ada ma'af'alahu, yang kedua ada af'il bihi. Di sini menjelaskan bahwa lapad atau kalimah yang mengikuti lapad af'ala atau wazan af'ala i'robnya harus dinasabkan. Alasannya karena lapad tersebut menjadi maf'ul dari fi'il ta'ajub wazan af'ala. Jadi kesimpulan dari bait ini bahwa lapad yang mengikuti wazan af'ala i'robnya harus dinasabkan karena menjadi maf'ul dari wazan af'ala. Contoh dalam bait ma'aufa holilaina, yang menjadi contoh yaitu lapad holilaina dinasabkan dengan oleh lapad aufa. Sudah cukup. Bait kedua menjelaskan wastabih dan membolehkan hatbama minhu, ta'ajabta bekerjakan ta'ajub kamu. Wastabih jeung kudu ngamenangkeun anjeun hadbama kana ngabuang perkara minhu tetep tina itu ma ta'ajabta anu gawe ta'ajub anjeun. Syaratnya ingkana lamun kabuktosan indal hadpi dina nalika dibuang naon manahu manan itu mah yadihu eta jelas. Maksud bait ini bahwa muta'ajab minhu atau yang menjadi maf'ulnya membolehkan para ulama dibuang. Syaratnya apabila ketika dibuang itu jelas maknanya. Jadi muta'ajab minhu atau yang menjadi maf'ul dari fi'il ta'jub boleh dibuang. Contohnya di dalam syair coba ada aro umma amrin wa dab'uha qad tahaddaro bukaan al amrin wa ma kana absara. Jadi aro saya melihat kepada siapa? Umma amrin, kepada umma amrin. Ketika saya melihat kepada umma amrin wadab'uha qad tahaddaro, ia mencucurkan air matanya kusah bersedih. Jadi ningali umma Uriah sedih, air mata nate ditinggal keluar air matanya. Kunaon tamatak ummu Iriah itu meneteskan air mata bukaan ala amrin karena menangisi Umar. Jadi ummu Iriah itu menangisi Umar, air matanya menetes gitu. Wa ma kana absaraha, wa ma itu alangkah penglihatan tajam penglihatan ummu amrin. Jadi asalnya wa makana absoroha
lapadha yang menjadi mutajab minhu dibuang. Mengapa dibuang? Sebab sudah disebutkan awalnya dibuang karena diketahui maknanya. Walaupun dibuang diketahuinya bahwa Ummu Iryah itu menangisi Umar gitu. Wa ma kana absoroha. Contoh di dalam surat Maryam ayat 38, asmi bihim wa absir. Wa absir, asmi bihim itu alangkah terangnya penglihatan mereka, pendengaran mereka, wa absir, dan alangkah tajamnya penglihatan mereka. Asalnya asmi bihim wa absir bihim. Lapad bihimnya dibuang, yang menjadi mutaajab minhu objeknya dibuang. Mengapa dibuang? Karena maknanya jelas, sudah disebutkan di awal. Asmi bihim tuh, bihimnya sudah ada. Wa absir bihim, mutaajab yang kedua lapad bihim dibuang. Contoh pertama, aro umma amrin wadab wa qad tahadaro bukaan ala amrin wa makana absoro. Asalnya wa makana absoroha, lapadha mutaajab minhunya dibuang. Mengapa dibuang? Karena maknanya sudah jelas. Walaupun dibuang, ingkana indaladbi manawiyadi. Jadi maksud bait ini adalah mutaajab minhu dibuang, boleh dibuang, syaratnya apabila dibuang maknanya jelas. Mengapa maknanya jelas? Sebab sudah disebut di awal. Contohnya di dalam surat Maryam ayat 38, asmi bihim wa absir. Asalnya asmi bihim wa absir bihim. Lapad bihim mutaajab minhunya dibuang. Mengapa dibuang? Sebab sudah disebut sebelumnya, dan walaupun dibuang dan maknanya jelas. Contoh di dalam syair, aro umma amrin dabwa qad tahadaro bukaan al amrin wa makana absoroha. Asalnya wa makana absoroha, wa makana absoro, haknya dibuang sebagai mutajab minhunya. Kesimpulannya, para ulama membolehkan mutajab minhu yang dinasabkan oleh wajan af'ala, syaratnya ingkana indal hadbi manawiyadi. Apabila dibuang maknanya jelas. Contohnya di dalam surat Al-Maryam ayat 38, asmi bihim wa absir. Asalnya asmi bihim wa absir bihim. Contoh yang kedua di dalam syair, wa makana absoro. Wa makana absorote, asalnya wa makana absoroha. Yo yang simpulkan bait yang kedua. Untuk kesimpulan dari bait yang kedua, di sini menjelaskan bahwa para ulama membolehkan membuang mutaajab minhu. Mutaajab minhunya ada dua. Yang pertama yaitu mutaajab minhu yang dinasabkan oleh wazan af'ala, dengan syarat yaitu harus jelas maknanya. Nah, contoh dalam syiran, aro umma amrin dapuha qad tahadaro bukaan ala amrin wa makana absoro. Yang menjadi contoh yaitu makana absoro. Asalnya makana absoroha, haknya dibuang kembali kepada umma amrin. Nah, yang kedua, boleh membuang mutaajab minhu yang dijarkan oleh harap jarba setelah wazan af'il. Contoh dalam surah Maryam ayat 38, yaitu bismillahirrahmanirrahim, asmi bihim wa absir. Yang menjadi contoh yaitu wa absir. Asalnya asmi bihim wa absir bihim. Artinya alangkah jelas, alangkah terangnya pendengaran mereka, dan alangkah tajamnya penglihatan mereka.
Sudah cukup. Alhamdulillah kajian kali ini telah selesai. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin. Tak lupa kita doakan guru kita semua mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, diberi umur yang panjang, dilancarkan dalam segala urusannya. Mari kita tutup kajian ini dengan pembacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas kehilangan